Halo kelas 3 dan kelas 4, apa kabar kalian hari ini? Ibu Intan berharap semuanya tetap sehat dan bersuka cita untuk mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersaat teduh sambil kita memuji Tuhan. Kita persiapkan hati untuk menyambut kehadiran Tuhan. Kita naikkan pujian seperti rusa merindukan sungai. Seperti rusa rindu sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembah. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami sehingga firman Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Ibu Intan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita tentang Tuhan dari kitab Keluaran 32 ayat 1-8. Semuanya boleh ambil Alkitabnya, kita mau membaca bersama-sama firman Tuhan. Ibu Intan yang akan membacakannya. Keluaran 32 ayat 1-8. Firman Tuhan. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya padaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat dan dibuatnyalah dari padanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan
kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban bakaran. Sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Ya, oke, kelas 3 dan kelas 4. Nah, Bintan mau tanya, siapa yang sudah menghafal ke-10 perintah Allah? Ya. Nah, salah satu dari perintah Allah ini akan kita bahas di hari ini. Nah, apa kira-kira yang terjadi ketika salah satu perintah Allah itu tidak dilakukan atau dilanggar? Nah, inilah yang terjadi kepada bangsa Israel. Jadi, dari Keluaran 32 ayat 1 sampai 8 tadi kita baca bagaimana bangsa Israel ya tidak taat kepada perintahnya Allah. Nah, waktu Musa sudah membebaskan bangsa Israel dari Mesir, apa yang dilakukan bangsa Israel? Justru mereka masih saja ya membuat hati Tuhan itu terluka. Nah, apa yang membuat hati Tuhan terluka? Nah, tadi kalau kita menyimak ya, kalian menyimak pembacaan firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Ya, mereka membuat Allah ya dari Allah ya, bukan Allahnya besar, tapi Allah dari emas ya. Mereka bahkan membuat Allah berbentuk anak lembu dari emas. Nah, inilah yang mereka lakukan sampai Allah benar-benar murka terhadap bangsa Israel ya. Jadi kita mau lihat ya, coba kalian buka di Keluaran 20 ayat 23. Situ Ibu Intan akan bacakan. "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas janganlah kamu buat bagimu." Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, anak-anak? Iya, mereka justru meminta kepada Harun. Siapa yang masih ingat? Harun itu siapa? Ya, Harun itu adalah imam atau wakil Allah ya, yang sudah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan suara Tuhan atau perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi di sini kita juga lihat bahwa Harun pun bisa jatuh ke dalam dosa. Bahkan ketika Allah sudah mengatakan berulang kali kepada bangsa Israel, kamu jangan membuat Allah lain, karena hanya ada satu Allah yang kita percayai dan yang kita imani. Bahkan hanya satu Allah yang bisa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir ya waktu itu. Nah, bangsa Israel akhirnya sangat menjadi tidak taat kepada Allah, dan kita perlu mengingat bahwa dosa ya sudah bekerja dengan cara yang sama dalam hati dan kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa terlepas dari namanya dosa itu sendiri.
Nah, coba Ibu Intan mau tanya, ketika boleh ini Ibu Intan tanyakan kepada orang tua juga, boleh kepada anak-anak juga ya. Nah, waktu kalian anak-anak semuanya tidak taat kepada papa mama di rumah, ya, apa yang terjadi? Semuanya ketika tidak taat pasti orang tua, apa yang dilakukan papa mama? Marah. Iya, pasti papa mama akan marah kepada anak-anak karena tidak taat, ya. Nah, orang tua juga ketika mendapati anaknya tidak taat, pasti akan marah. Nah, sama seperti Allah. Allah pun ketika mendapati bangsa Israel, bahkan Harun yang adalah imam, Allah menjadi marah kepada mereka. Marah kepada bangsa Israel sampai mengatakan bahwa bangsa Israel itu tegar tengkuk, berarti hatinya keras ya, tidak mendengarkan perintah Allah lagi. Nah, tapi apa yang terjadi ketika mereka ya bangsa Israel ini membuat Allah lain? Siapa yang melihat itu semua waktu Musa tidak ada? Iya, yang melihatnya adalah Allah sendiri. Jadi sekalipun ya bangsa Israel melakukan dosa pada waktu itu, membuat Allah dari emas ya, membuat Allah lain. Nah, tapi Allah tetap melihat ya, mengawasi. Nah, sama seperti kita, ketika kita membuat dosa ya, ketika kita tidak taat, walaupun papa mama, Ibu Intan, Ibu Yesi maupun guru-guru yang lain tidak melihat, tapi siapa yang bisa melihat? Iya, yang melihat adalah Allah. Ketika kita melakukan dosa, Allah melihat kita. Jadi jangan berpikir bahwa oh saya sendiri saya bisa pukul adik, atau saya bisa mencuri, atau saya bisa berkata kasar. Nah, walaupun tidak ada yang melihat, tapi siapa yang melihat kita? Iya, Allah yang melihat kita. Nah, dan juga ketika kita bisa menyembunyikan dosa dari orang tua kita, tapi semua dosa-dosa kita itu diketahui oleh Allah itu sendiri. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa karena tidak ada Allah yang melihat saya tidak melihat Allah secara langsung, tapi saya bisa melakukan dosa. Jangan ya. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan dosa ya. Kita juga tidak boleh melanggar perintahnya Allah ya. Allah sudah berikan 10 perintah kepada Musa untuk disampaikan kepada kita. Nah, kita pun juga harus melakukannya, dan juga kita tidak boleh untuk ya menyembunyikan dosa itu sendiri, apalagi saat-saat ini ya kita mungkin ada yang membuat ala-ala lain. Nah, ala-ala lain apa itu Ibu Intan? Mungkin saja kalian terlalu asik bermain ya, bermain dengan HP ya. Nah, berarti kalian sudah menganggap HP itu adalah Allah, karena kalian sudah sembah itu. Kalian sudah tidak bisa hidup tanpa HP, selalu main HP sampai gelisah kalau tidak pegang HP. Nah, berarti kalian sudah menghambakan ya HP kalian ya. Kalian menjadi hamba oleh HP kalian ya. Kalian sudah sangat-sangat meninggikan HP kalian. Berarti kita ini sama seperti bangsa Israel dulu ya. Kita membuat Allah lain dalam kehidupan kita. Nah, jadi semoga firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk tetap
menaati perintahnya Allah, ya, menaati perintah Allah, dan kita tetap percaya terhadap pemeliharaannya Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan di hari ini. Kiranya Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk tidak ada Allah lain yang kami sembah selain Engkau sendiri Tuhan. Dan kiranya Engkau yang memberkati kami untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.